Usaid bin Hudayr sangat mencintai Al-Quran. Ia bagai orang kehausan di padang yang panas, lalu mendapatkan jalan menuju mata air yang sejuk. Suatu malam, Usaid duduk di beranda belakang rumahnya. Anaknya, Yahya, tidur di dekatnya. Kuda yang selalu siap untuk berperang fisabilillah diikat tidak jauh dari tempat duduknya. Suasana malam tenang dan hening. Permukaan langit jernih tanpa mendung. Usaid tergerak untuk membaca ayat Al-Quran yang suci. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang menegakkan salat, dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, serta mereka yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-4. Mendengar bacaan tersebut, tiba-tiba kuda yang sedang ditambat lari berputar-putar. Hampir saja tali pengikatnya putus. Ketika Usaid diam, kuda itu diam dan tenang. Usaid melanjutkan lagi bacaannya. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan merekalah orang yang beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Kembali kuda Usaid berputar-putar lebih hebat dari semula. Ketika ia memandang ke langit, ia mendapati pemandangan bagai payung yang mengagumkan. Ia belum pernah melihat pemandangan serupa itu sebelumnya. Awan itu indah berkilau, bergantung seperti lampu memenuhi ufuk, bergerak naik dengan sinarnya yang terang. Kemudian perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Esok harinya, Usaid pergi menemui Rasulullah, menceritakan peristiwa yang dialaminya. Rasulullah berkata, "Itu adalah malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Seandainya engkau teruskan, pastilah akan banyak orang yang bisa melihatnya. Pemandangan itu tidak akan tertutup dari mereka." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Usaid bin Hudayr hidup sebagai seorang ahli ibadah. Harta benda dan jiwa raga yang dimilikinya diserahkan sepenuhnya untuk perjuangan Islam. Bagi Usaid tidak ada puncak keindahan dan kemenangan dalam perjalanan hidupnya selain bila cahaya Islam terus bersinar. Pandangan hidup yang seperti itu mengantarnya memperoleh julukan sebagai sebaik-baik laki-laki, Usaid bin Hudayr, kata Rasulullah. Usaid ditakdirkan Allah sempat melihat kepemimpinan Khalifah Umar Al-Faruq yang tegas, adil dan bijaksana. Dan pada bulan Sya'ban tahun 20 Hijriah, ia berpulang ke haribaan Allah menyusul syuhada-syuhada yang telah mendahuluinya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak mau ketinggalan turut serta memikul sendiri jenazah tokoh Ansor ini di atas bahunya menuju taman makam syuhada di Baqi.